Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Oke. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, saya minta kepada kita semua untuk ada satu orang yang memimpin kita dalam doa. Siapa yang pimpin doa? Ya Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama yang percaya kita sekarang. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda Aldi sudah memimpin kita dalam doa. Dan sebelumnya itu ketua kelas mana? Greg, bagaimana, ada berapa siswa yang masuk hari ini? Hadir semua Pak. Oke, baik, hadir semua. Kalau hadir semua, maka kita akan lanjutkan pada materi kita. Jadi pada hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang pemuaian, gitu ya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep partikel zat ketika diberi kalor dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan pemuaian panjang, luas, dan volume dari suatu materi dengan benar. Pertama adalah penilaian kelompok. Jadi dalam penilaian kelompok, sebentar itu Pak Guru akan nilai bagaimana kekompakan Anda dalam menyelesaikan LKPD yang nantinya akan dibagikan. Yang kedua adalah penilaian individu. Di mana penilaian individu ini ada kuis, kemudian ada keaktifan dalam diskusi kelompok. Masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih. Oke, kalau begitu apa yang kita pelajari minggu lalu? Kalor. Ya. Siapa yang bisa bantu Pak Guru sebutkan apa itu kalor? Saya. Ya, silakan. Oh, ini. Kalor adalah bentuk energi yang ditransfer dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk Pak Guru. Oke, berikut. Ada berapa macam jenis zat? Ya, oh ini Sulasmi. Ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-cirinya: padat, volume dan bentuknya tidak berubah; cair, volumenya tetap, bentuknya berubah; gas, volumenya dan bentuk berubah. Ya, tepuk tangan untuk Sulasmi. Jika benda diberi kalor, gitu ya. Jika benda diberi kalor, apa yang akan terjadi? Ya, Bella. Benda akan berubah bentuk atau wujud. Benda akan berubah bentuk. Bagaimana susunan partikel dari benda padat, cair, dan gas? Oh ya, di belakang. Dan pada partikelnya sangat teratur, geraknya tidak bebas. Terus, ada lagi? Zat cair partikelnya teratur, kurang kuat gaya ikat partikel. Gas partikelnya tidak teratur sehingga mudah lepas. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang ingatkan kembali materi-materi yang lalu, ya. Materi ini yang akan menunjang kita dalam mempelajari pemuaian. Oke. Perhatikan, ketika Anda memasak air dalam beberapa saat kemudian air mendidih. Jika wadah yang diisi air itu penuh, apa yang terjadi pada air yang mendidih? Air akan tumpah. Kenapa air yang mendidih tumpah? Karena ada kalor. Tahukah kamu kenapa kalor bisa menumpahkan air? Mau tahu jawabannya? Mau. Tetap saksikan di Fisika. Iya, baik.
Apa yang terjadi pada benda yang diberi kalor? Benda Iya, benda akan memuai. Baik. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran based learning atau problem based learning, disingkat menjadi PBL. Jadi ada beberapa sintaks atau fase yang harus kita lalui dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah ini nanti sebentar Anda akan menginterpretasikan video yang saya tampilkan di depan. Akan nanti dalam diskusi kelompoknya baru Anda menentukan rumusan masalah sesuai dengan video yang Anda lihat. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar. Oke, tahukah Anda kenapa pada bingkai jendela kaca di rumahmu atau di sekolah dipasang tidak rapat? Gitu ya. Pertanyaan kenapa ya? Ini mungkin tukangnya ini tidak seni atau bagaimana sehingga dipasang jendelanya tidak rapat gitu. Ini ada kaitannya dengan fisika. Yang berikut, tahukah kamu kenapa cairan pada termometer bisa naik ketika dicelupkan pada air panas? Nah, itu tadi termasuk kenapa air yang dipanaskan kalau penuh itu tumpah gitu. Ini terkait dengan materi kita pada hari ini. Kenapa kabel listrik dipasang longgar gitu? Tidak dipasang span supaya kelihatannya indah, tapi harus dipasang kendor atau longgar gitu ya. Nah, sudah lihat tahu kabel-kabel listrik di jalan-jalan? Nah, saya akan putarkan animasi video ini secara bersamaan dan silakan Anda mengamatinya. Oke, pertanyaannya, apa yang dapat kalian amati dari video? Ayo. Iya, mengalami pertambahan panjang, luas, dan volume. Kira-kira masalahnya apa ya dalam video itu? Ya, coba satu sana. Jangan bersamaan. Ayo, siapa yang bisa? benda yang diberi kalor mengalami perubahan bentuk. Iya. Oke. Untuk menjawab semua permasalahan yang Anda sudah lihat, mengalami perubahan bentuk itu kenapa? Silakan Anda kembali ke kelompok masing-masing. Silakan. Ya, nanti dirapikan saja ini mejanya, ini digabung saja ke sana, gitu ya. Oke, sudah? Ya. Ya, pengguru akan bagikan LKPD, silakan Anda diskusikan. Ya, sudah? Ya, LKPD-nya ya. Dibaca petunjuknya dulu ya.
sebenarnya presentasi kan orang baca kan. Ya. Itu dibaca, yang penting ini mengalami pertambahan panjangnya berapa gitu toh. Ya, supaya singkat-singkat saja. Ya, kalau dituliskan itu kan mulai diketahui ada soal hitungan itu ya. Kemarin yang pertemuan pertama itu kan begitu ya. Apa yang diketahui itu ditulis. Jadi variabel-variabel itu semuanya harus ditulis. Nah, begitu. Jangan langsung diselesaikan. Oke, ada itu di LKPD soal hitungan, itu Anda harus tuliskan dulu yang diketahui ya, yang ditanyakan, ada variabel diketahui, variabel ditanyakan, gitu ya. Kemarin pemecahan masalah di pertama itu, kemarin pertemuan pertama itu kan begitu toh? Nah, itu. Jadi jangan langsung tulis penyelesaiannya, rumusnya, nah, harus ditulis lewat apa yang diidentifikasi dulu ya. Sudah mana hasil bagaimana? Sudah? Itu seperti A itu dibaca alfa, itu koefisien muai panjang. Kalau beta koefisien muai luas, gamma koefisien muai volume, gitu ya. Kelompok 1 bagaimana? Oh ya, silakan.
Oh iya. Ya nanti. Ya nanti informasinya bisa yang ditemukan bisa dikasih masukan di sana ya. Nah, oke. Ini nomor berapa ini? Belum ini. Nanti dibaca baik-baik soalnya, gitu kan? Nah, berarti faktor-faktornya belum ditemukan ya. Kayaknya cari ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan kalori itu, ya? Pada gambar itu, faktor-faktor apa saja. Ini kelompok 4 siapa yang jadi moderator? Iya, yang narasumber, oh ya Rosita sama Novika. Kalau ini yang presentasi siapa kelompok 3? Sri Rahayu sama Cynthia. Sri Rahayu. moderator, Iya. Cynthia narasumber. Kalau kelompok ini sudah tentukan kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah tentukan? Ya, siapa yang presentasi? Yoga. Moderator? Christian. Kalau ini Grail moderator, yang presentasi siapa? Adila. Oke, waktunya selesai ya. Oke, kita masuk pada sesi berikut, yaitu presentasi. Ya, saya persilakan untuk kelompok berapa? Kelompok apa yang duluan tadi? 3. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Cynthia. Ya, jadi rumusan masalah yang kita angkat di saat ini adalah apa penyebab dari benda-benda yang memiliki ruang dapat memuai ketika diberi kalor. Pemuaian volume adalah perubahan volume suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian volume terjadi jika seluruh dimensi benda cukup besar sehingga pemuaian ke semua arah tidak bisa diabaikan. Dari gambar tampak bahwa benda akan memuai setelah diberikan kalor. Karena partikel yang terkandung dalam benda tersebut bergerak, semakin banyak kalor yang diterimanya, maka partikel-partikel tersebut akan bergerak lebih cepat atau energi kinetiknya meningkat. Partikel-partikel dalam benda dapat mulai bergerak lebih jauh satu sama lain, menyebabkan pemuaian benda. Faktor-faktor yang mengaruhi pemuaian yaitu perubahan suhu, volume awal benda, dan koefisien muai panjang. Kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah di atas, penyebab utama dari fenomena benda yang memuai ketika dipanaskan adalah perubahan suhu. Ketika benda dipanaskan, partikel-partikel penyusunnya menjadi lebih cepat bergerak, sehingga energi kinetiknya meningkat. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 3 dan saya berikan kesempatan untuk kelompok lain bertanya dan akan dijawab oleh teman-teman dari kami. Teman-teman kami dari kelompok 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian yaitu? Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah yaitu faktor perubahan suhu, faktor dimensi awal benda, dan faktor koefisien muai panjang. Apa yang terjadi pada partikel
berikan aplaus kepada kelompok berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Novika. Kepada Novika dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Rosita. Jadi rumusan masalah yang kami angkat adalah apa ada hubungan antara pemuaian panjang, luas dan volume benda akibat kalor. Panas atau kalor. Contoh pemuaian panjang, kabel listrik yang dipasang agak longgar di belakang kaca yang dipasang di dari ruang kosong. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemuaian pada siang hari. Pertanyaan selanjutnya, jawabannya tidak, karena koefisien mulai panjang antara satu benda dengan benda lainnya berbeda. Jadi kesimpulan yang kami buat berdasarkan rumusan masalah yang diangkat bahwa pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Pada sambungan rel kereta api ditemukan bahwa sambungannya tidak pas melainkan agak renggang. Dibuat demikian bukan tanpa alasan, melainkan karena rel dapat memuai sehingga apabila dibuat tidak renggang akan menimbulkan lengkungan pada sambungan dan itu sangat berbahaya jika ada kereta yang melintas. Dengan kata lain, pemuaian pada suatu zat bisa terjadi apabila terkena kalor. Dalam hal ini, pemuaian memiliki manfaat dan juga kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok kami selaku kelompok 4. Ya. Apa hubungan antara pemuaian panjang, luas, dan volume? Kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hubungan antara pemuaian panjang, luas, dan volume dapat dijelaskan dengan rumus-rumus matematis. Koefisien muai luas 2 kali, koefisien muai panjang dan koefisien muai volume 3 kali, koefisien muai panjang. Yang jelasnya, ketiga jenis pemuaian tergantung juga pada perubahan suhu. Kalau sudah tidak ada, kami akan mengakhiri ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dari kelompok. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Dila. Jadi rumusan masalah yang kami bahas di sini adalah apakah terdapat perbedaan signifikan dalam perubahan luas suatu bahan akibat pemuaian pada suhu yang berbeda. Ya, bahan diskusi kami di sini pemuaian luas merupakan perubahan luas suatu benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Contohnya kaca jendela. Saat suhu udara panas, suhu kaca menjadi naik sehingga terjadinya pemuaian. Kaca mengalami penambahan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perubahan luas suatu bahan akibat pemuaian pada suhu yang berbeda. Perubahan luas ini diukur dengan menggunakan koefisien muai panjang atau luas bahan tersebut. Koefisien muai panjang dan muai luas dapat berbeda-beda untuk setiap bahan. Sebagai contoh, bahan logam umumnya memiliki koefisien muai panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan keramik. Oleh karena itu, pada suhu yang berbeda, perubahan luas bahan dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada sifat-sifat termanya. Pertambahan luas suatu zat bila dipanaskan akan yang pertama berbanding lurus dengan luas mula-mula, yang kedua berbanding lurus dengan perubahan suhu. Sekian, terima kasih. Kenapa pada jendela kaca dipasang tidak pas dengan bingkainya? Ya, jadi jawabannya adalah karena perbedaan suhu di dalam ruangan berbeda. Hal ini akan mengakibatkan pemuaian pada kaca jendela dan akan retak jika dipasang tidak memperhitungkan kondisi pemuaian akibat panas matahari. Apakah semua jenis benda memiliki perubahan panjang, luas, atau volume yang sama ketika di kalor yang sama?
Jawabannya tidak, karena tidak semua jenis bahan memiliki nilai koefisien muai yang sama. Iya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Masuk pada sesi yang berikut, yaitu kuis. Yang dimaksud dengan pemuaian? Ya, Bella. Silakan Bella. Yang terma adalah fenomena di mana suatu benda mengalami perubahan dimensi atau volume. Iya. Itu ya. Oke, sebutkan 3 jenis pemuaian yang umum terjadi pada benda padat. Pemuaian panjang, luas, dan volume. Pemuaian panjang terjadi pada benda yang panjangnya dominan dalam satu dimensi, seperti batang logam atau kawat. Pemuaian luas terjadi pada benda yang luasnya dominan dalam 2 dimensi, seperti lembaran logam atau bidang yang lebih kompleks. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mengalami perubahan volume seperti blok atau bola. Oke, terima kasih. Apa yang Anda diskusikan tadi sudah menjawab tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi itu pemuaian termal itu adalah perubahan bentuk suatu benda gitu ya. Karena ada kalor. Jadi kalor itu ada partikel-partikel. Ketika diberikan kalor, partikel-partikel itu akan bergerak gitu ya. Bergerak saling menjauh sehingga membutuhkan ruang. Ya, silakan. Oh, Abdi. Partikel zat akan selalu bergerak apabila menerima energi panas. Gerakan partikel semakin cepat sehingga memerlukan ruang antara partikel yang lebih besar, sehingga terjadi pemuaian baik panjang luas maupun volume. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda karena pengaruh perubahan suhu atau menerima kalor. Oke. Baik, Pak Guru akan. Ya, langsung diisi. Yang sudah dapat langsung diisi. Ingat ada di belakangnya ada 2 lembar, satunya ada profil pelajar Pancasila dicentang saja. Ini ya, Grel. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita ketemu hari Jumat ya. Hari Jumat pada materi perpindahan kalor. Jadi materi perpindahan kalor Anda siapkan bahan dan alatnya. Gitu ya. Nanti saya share lewat WA. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kita belajar di hari Jumat. Tetap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.